simpelnya aja. Mau sampai kapanpun kampung itu kalau nggak dibebaskan atau ada bahasa lain direlokasi atau di apa, nggak akan maju kampung itu. Karena dia apa yang saya katakan tadi, terisolir dia. Kita mau masuk aja rasanya kayak bukan mau ke tempat rumah kita, ada pos security harus ini harus itu, padahal itu mau ke rumah kita. Seharusnya perusahaan yang beroperasi di sebuah daerah itu juga sadar. Iya kan? Nanti jangan-jangan masyarakat bilang ini tidak diperhatikan oleh pemerintahnya. Betul. Pemerintahnya memperhatikan, akan tetapi di situ ada perusahaan yang menghalangi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan Om BP di podcast Om BP. Hampir 3 minggu baru kita ketemu di podcast ini. Ya, disebabkan masing-masing kita mempunyai kesibukan. Lalu kemarin 2 minggu yang lalu atau seminggu yang lalu lah Om ikut sebuah pelatihan pertanian yang dilakukan oleh sebuah mentor atau guru pertanian terhebat di Indonesia, Bapak Bayu Diningrat. Beliau juga seorang pakar herbal Indonesia. Tapi kita tidak bicara itu malam ini. Kita bicara terkait dengan yang ada hubungannya juga dengan hajat hidup petani yang ada di Kabupaten Kutai Timur, khususnya di pinggiran Kota Sangatta, yaitu di wilayah RT 28, Desa Singagembara. Nama kampung itu biasa kita dengar atau kita kenal dengan nama Bukit Kayangan. Walaupun sebenarnya 6 bulan yang lalu saya ketemu dengan Parjo. Parjo ini bukan nama sebenarnya. Ini adalah kenalan saya, seorang petani juga, tinggal di wilayah itu. Dia mengeluh terkait dengan limpahan limbah, kotoran yang mereka rasakan selama ini ketika PT KPC sudah melakukan aktivitas penambangan di wilayah itu. Akhirnya mereka sudah tidak bisa lagi minum dengan air bersih seperti biasanya. Mereka harus membeli air galon yang tentu harganya di Kabupaten Kutai Timur khususnya Sangatta ini sangat tinggi. Mereka sudah tidak bisa lagi bertani. Akhirnya saya bertemu dengan salah seorang pengacara mereka di kantor DPR beberapa hari yang lalu. Kita ngobrol, saya ngobrol. Akhirnya dia bilang, ayolah kita angkat di tempat Om terkait dengan persoalan masyarakat kita yang ada di wilayah itu. Ini adalah warga negara Indonesia juga, bukan warga negara lain. Akan tetapi hidupnya bagaikan terjajah di tengah kepungan tambang yang ada di daerah ini. Saya perkenalkan tamu saya satu-satu malam ini. Bapak Haji Hairul Arifin SHMH. Beliau seorang tokoh masyarakat dan juga pengacara yang telah lama ikut mengadvokasi persoalan yang ada di Bukit Pandang atau Bukit Kayangan itu. Lalu didampingi oleh Albert Andis Encus SH. Ini adik saya ini. Kalau orang mengatakan ada sahabat lama, tidak ada sahabat lama. Memang kami bersahabat sudah lama sesungguhnya. Siap. Selamat malam. Malam, Bang. Tadi saya sudah berkisah tuh, ada persoalan di wilayah kita, khususnya di pinggiran Kota Sangatta, tidak jauh dari kota ini, mungkin hanya sekitar 3 km. Akan tetapi di sana kan belum menerima fasilitas tuh, katakanlah seperti kita yang di kota dapat listrik dan sebagainya. Walaupun sebenarnya itu kan PT PLN sudah 8 tahun yang lalu tuh sudah masang tiang-tiang listrik di situ. Akhirnya terkendala dengan alasan bahwa di situ PT KPC merupakan wilayah konsesi mereka tuh. Mungkin Pak Hairul bisa menceritakan bagaimana sehingga bisa ikut terlibat di dalam mengadvokasi persoalan ini terkait saudara-saudara kita yang saya anggap itu mereka adalah orang-orang terpinggirkan di tengah kekayaan kita. Silakan Pak Haji. Baik, terima kasih Om BP.
saya berkesempatan hadir di sini bersama rekan saya Mas Albert Esa. Kebetulan dengan kesempatan yang ada pada malam hari ini, mungkin disinilah kesempatan kami untuk menyampaikan kepada halayak ataupun masyarakat ya yang disampaikan oleh Om BP kemarin pada saat kita ketemu di kantor DPR. Ya. Karena pada waktu itu Om, ya saya bermaksud menghadap Ketua DPR, Bapak Jimmy. Ya. Ya persoalannya terkait dengan warga Bukit Kayangan ini. Karena saya bersama rekan saya ini pada tanggal 19 Mei 2025 secara resmi kami diminta oleh masyarakat Bukit Kayangan, ada sekitar 63 kepala keluarga yang memberikan tanda tangannya untuk menguasakan kepada kami untuk mendampingi secara hukum. Saya bersama Mas Albert dan juga ada rekan saya satu lagi, Mas Darjat. Mas Darjat ya. Jadi di sana persoalannya seperti ini Om. Jadi masyarakat Bukit Kayangan ini sudah bermukim di wilayah tersebut itu sekitar kurang lebih 25 tahun ke atas Om. Karena kalau kita melihat sejarahnya dari tokoh masyarakat di sana, ada Pak RT, ada tokoh masyarakat, ada anggota PPD dan sebagainya, menyampaikan mereka ada yang tinggal sejak tahun 98. Kemudian kalau untuk berkebun mungkin ada yang tadi tahun 80-an Om. Iya. Jadi kalau untuk bermukim itu 98. Jadi kalau dihitung sampai dengan saat ini sudah sekitar hampir boleh dikata hampir 28 tahun. Hampir 30 tahun ya. 30 tahun lah berdomisili di sana. Dan kebetulan di wilayah dusun di sana masuk dusun 8 Om. Ada 3 RT, yang pertama RT 27 yang mungkin wilayahnya sekarang ini sudah 60-70% sudah ditambang, hanya mungkin sisa sebagian warga yang belum ditambang wilayahnya. Kemudian RT 27 ya? 27 ya. Kemudian ada RT 29. Ya, kalau diistilahkan itu Kampung Makassar. Iya. Kalau kita masuk ke Jalan Poros Bengalon, itu di sekitar kilometer 15 atau kilometer 20 itu masuk ada Kampung Makassar. Di sana wilayah perkebunannya juga sudah mayoritas sudah dibebaskan oleh PKPC. Kemudian kalau untuk kampungnya masih belum. Kemudian yang kami dampingi yang paling banyak ini adalah di RT 28. Itu ada 99 kepala keluarga. 99 ya? Banyak Om. 99 keluarga yang bertempat tinggal di sana, ya bermukim di sana. Juga sudah ada fasilitas-fasilitas publik seperti sekolah dasar. Kemudian ada SMP juga yang mungkin kita kenal kemarin, ada SMP Hajar Abyad. Tapi sekarang SMP-nya sudah dibebaskan oleh perusahaan sehingga ditutup. Kemudian di sana juga ada musola, masjid, kemudian ada kuburan dan lain sebagainya. Nah, saya mendapat keluhan-keluhan dari masyarakat di sana mungkin kurang lebih kalau boleh dibilang 3 tahun terakhir ini Om, 3 tahun terakhir. Kebetulan di sana banyak yang teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya yang bermukim di sana, yang sudah puluhan tahun tinggal di sana. Mereka mengeluhkan beberapa hal. Mungkin sekitar 2 tahun yang lalu wilayah mereka belum ada aktivitas pertambangan. Aktivitas pertambangan ini mungkin terjadi sekitar yang intensitasnya tinggi itu sudah mulai awal tahun kemarin. Awal tahun ya? Yang hampir boleh dikata sekarang ini hanya berdempetan Om. Kalau kemarin kita menyaksikan sama Mas Albert, wilayah dapur kami itu hanya mungkin kurang lebih hanya sekitar 60-70 meter sudah ada aktivitas pertambangan di situ. Ya. Kemudian karena yang paling menjadi pemicu ya kemarin ada di sana itu sumber air seperti sungai yang memang situ namanya sungai saya tidak tahu sungai apa di sana, yang jelas sungai Bukit Kayangan di situ tembusnya sampai ke laut wilayah Rawa Indah kalau salah tembusnya di sana. Nah di situ biasanya digunakan oleh masyarakat sana atau penduduk setempat untuk cuci, mandi, ya ada juga untuk diminum juga, untuk dimasak juga. Tapi karena sekarang ini sudah ya boleh dikata sudah tidak layak lagi sehingga masyarakat kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Nah, air bersihnya ya seperti Om katakan tadi, mereka harus beli. Kalau air tandon itu mungkin kalau di kota ini murah, di sana mungkin harganya bisa mencapai 100.000 satu tandon. Satu tandon 1.000 liter itu. Nah,
Dan mayoritas warga di sana rata-rata adalah petani atau pekebun. Terkait dengan kebutuhan air juga ada masalah perkebunan, tanaman sayur, mayur dan lain sebagainya. Sehingga itu juga menimbulkan gagal panen dan lain sebagainya. Kemudian juga adanya iritasi, gatal-gatal kulit dan lain sebagainya. Kemudian mungkin sekitar 1 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu itu sudah ada sosialisasi dari pihak perusahaan. Oh, sudah ada sosialisasi ya? Bahwa areal Bukit Kayangan itu sudah berkomitmen dari pihak perusahaan itu akan dibebaskan. Oh. Dan masyarakat juga sepakat silahkan dibebaskan sepanjang kami juga bisa mendapatkan kompensasi yang wajar. Iya. Apakah itu namanya ganti untung, apakah itu namanya ganti rugi. Jadi intinya masyarakat juga tidak menghalangi investasi yang perusahaan yang masuk. Masyarakat juga senang ada perusahaan yang berinvestasi di situ, ya silakan masuk. Yang penting kami mendapatkan hak kami. Nah, tapi berjalannya waktu sampai setahun terakhir ini ternyata kepastiannya tidak ada. Jadi dan bahkan informasi terakhir urung dibebaskan. Nah, kalau memang misalkan urung dibebaskan, maka masyarakat juga menuntut hak-hak masyarakat sebagai warga negara, hak untuk hidup, hak untuk sejahtera, hak untuk mendapatkan fasilitas yang layak, hak untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan dasar seperti air bersih, seperti listrik dari PLN, seperti infrastruktur yang layak, seperti sekolahan, fasilitas umum yang layak, seperti itu. Maka kami juga meminta pertanggungjawaban kepada pihak terkait gitu. Ya, apakah dari pemerintah, apakah dari pihak perusahaan, apakah dari BUMD dan sebagainya. Nah, intinya kalau misalkan masyarakat ini mau direlokasi, silahkan monggo direlokasi dengan tadi yang saya sampaikan kompensasi yang wajar. Kalau misalkan mereka tidak direlokasi, maka ayolah kita hidup berdampingan secara harmonis antara perusahaan dengan masyarakat. Dan kami juga meminta sebagai warga negara, penuhi hak kami sebagai warga negara untuk hidup yang layak, bisa mendapatkan air bersih, bisa menikmati listrik, bisa menikmati fasilitas umum yang ada. Oke, baik. Nanti kita lanjut lagi. Ada yang menarik tadi. Awalnya kan KPC sudah sosialisasi di situ bahwa wilayah itu akan dibebaskan oleh PT KPC. Lalu kemudian tiba-tiba ada informasi lagi bahwa itu urung dibebaskan. Nah, ini ada apa dengan KPC ini, Dis? Ya, baik Om Pepe. Terima kasih atas malam ini podcastnya. Menyambung dari rekan saya, Pak Bung Khoirul lah. Kemarin kan saya juga kaget sekali ketika saya diajak sama kawan satu ini ke sana, ternyata ada kampung. Ya, memang ada kampung. Saya juga baru hari itu naik, aku bilang boleh saya katakan ini kampung yang terisolir. Iya. Padahal dulu di situ tempat saya itu mancing ikan apa itu? Ikan papuyu itu di sungai itu. Paham ya sama kamu? Iya. Aku bilang ini kampung yang terisolir. Iya. Padahal jarak dari pemerintah Kabupaten Kutai Timur sangat dekat. Dekat betul. Jarak kantor DPR sangat dekat. Iya. Tapi dia terisolir. Iya. Dia berada di tengah-tengah tambang. Makanya pada saat kami ke sana meninjau secara langsung, karena ketika saya ingin mengadvokasi masyarakat itu saya harus turun langsung. Iya, betul. Saya harus cium keringat mereka. Iya. Apa solusinya yang harus saya berikan. Nah, ketika kami ke sana dan ternyata jarak tambang dengan pemukiman itu sangat dekat sekali. itu. Iya. Kalau ditinjau dari aturan, dari regulasi, jelas salah. Iya. Karena di regulasi peraturan Menteri Lingkungan Hidup itu jarak tambang itu 500 meter kalau saya dari tidak salah. pemukiman ya. Yes. Tapi ini kan kurang lebih 70 sampai 50 meter jarak tambang dari pemukiman. Terus dia menghasilkan kebisingan kalau malam, debu. Iya. Nah, debu ini kan tidak menuntut kemungkinan ISPA akan mengalami. Terus air juga. Iya. Nah, ketika kami habis mengecek lapangan, kami kembali lagi, ayo kita berdiskusi. Apa maunya? Kalau saya ini kan baru masuk nih untuk mengadvokasi. Ketika kami berdiskusi lebih jauh, dan ternyata tidak muluk-muluk permintaan mereka, masyarakat di situ. Masyarakat tidak muluk-muluk juga permintaannya ya. Tidak muluk-muluk. Tidak pokoknya. Enggak. Ya. Ketika saya masuk, oke lah, kita sama-sama advokasi.
Dan permintaannya kalaupun memang ingin dibebaskan di situ, ayo segera. Ya. Jangan ditunda-tunda terus, jangan di ini terus. Tapi kalau seandainya tidak dibebaskan, Ya. maka mereka juga menuntut hak hidup yang layak. Betul. Artinya hak hidup yang layak, fasilitas umum Iya. kayak PDAM, air bersih, Iya. listrik. Listrik ya. Soalnya tiang listriknya sudah ada. Iya. Tapi ketika kami kemarin ketemu lagi ada teman-teman PT PLN hadir, pemerintah desa, kecamatan ya Bang, sama dari direktur PDAM, mereka juga mengeluhkan. Ternyata mereka sudah pasang tiang ini, sudah mungkin ada 100 tiang terpasang. Iya, betul. Ketika untuk memasang jaringannya, ada informasi lagi itu wilayah konsesi KPC. Akhirnya, dan sama juga di PDAM, mereka bilang itu wilayah otoritas perusahaan, jadi kami tidak bisa menggali sembarangan. Akhirnya kami sepakatlah menyurati KPC. Dan hari ini kami mendapatkan suratnya. Iya. Ada surat KPC itu. Ternyata wilayah itu masuk di IUPK-nya KPC. Oh. Itu ada suratnya kami ditembuskan. Artinya kalau masuk di IUP-nya KPC berarti KPC wajib untuk melakukan ganti untung ya di Ya, daerah itu. Seharusnya. Iya. Karena kalau kita lihat lagi agak naik ke atas, di atas kan itu sudah dibebaskan. Iya. Berbatasan langsung dengan kampung pemukiman itu Iya. sudah dibebaskan. Dan pertanyaannya kenapa yang di sini tuh belum? Iya. Ada apa? Nah kemarin juga sempat saya sampaikan ke warga, ketika untuk dibebaskan kita juga harus paham. Maksudnya yang wajar lah. Betul. Kalau saya boleh analogi, ketika di sana kau punya rumah, ketika dibebaskan bisa beli rumah deh di luar. Ya kan itu lebih inilah Iya, lebih betul, manusiawi karena ini kan paham kita bisnis. Nah, entah apa kendalanya, kok sampai sekarang pembebasan itu belum muncul. Padahal kata Pak Wakil juga, Pak Wakil Bupati, dalam hal ini ada kesempatan di sela-sela, ya kalau bisa dibebaskan aja. Iya. Menurut beliau. Iya kan memang tidak ada alasan PT KPC itu tidak membebaskan lahan itu karena tadi sudah digambarkan bahwa sudah mulai ditambang jaraknya 50 sampai 70 meter dari rumah penduduk. Dekat sekali. Dan itu kan pasti ya itu salah satunya kebisingan, bukan persoalan kebisingan. Yang paling utama di situ fasilitas air. Betul. Dan pasti tercemar. Betul. Pertanian mereka sudah tidak bisa bertani, sudah pasti itu. Tidak bisa. Ada satu petani itu yang hari-harinya menanam, dia kerja di Pemkap kok rasanya. Dia biasanya itu nanam, tapi ketika pas ada ini mereka buka pon di atas, sekarang nggak bisa tanam. Iya. Rusak semua tanaman. Ini kan banyak yang dirugikan. Ya sudah pasti. Kemarin juga sempat sampaikan, ketika ini tidak ada ujungnya, maka saya akan lakukan gugatan class action. Iya. Ketika gugatan class action sudah kami ajukan, kami juga akan tidak menuntut kemungkinan kami aja juga gugatan citizen lawsuit. Gugatan ini gugatan yang merugikan publik. Iya. Misalnya di sana kenapa tidak ada fasilitas umum, tidak ada ini tujuannya ke pemerintah sih. Tapi dalam hal ini pemerintah hari ini mendukung juga sebenarnya. Iya, karena kan begini, ini ada kasus yang berbeda dengan wilayah-wilayah lain ketika KPC berbenturan dengan masyarakat. Biasanya kan KPC itu berbenturan dengan kelompok tani misalnya. Nah ini tidak, di sini ada pemukiman. Ada pemukiman. Ini yang menarik ini. Iya betul. Sehingga ya benar apa yang teman-teman alpukat ini akan ajukan itu untuk mengajukan ke tingkat yang lebih tinggi. Iya. Jika ini dibiarkan saja. Betul. Begitu. Ketika ini dibiarkan aja, ya mau tidak mau, suka tidak suka, maka kami akan lakukan namanya gugatan class action untuk pencemaran lingkungannya di sana. Terus apa aja kerugian-kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan yang terlalu dekat dengan pemukiman. Iya betul. Tapi sebelum itu kan Om,
kita itu langkah terakhir Iya. langkah terakhir mungkin Ada langkah mediasi yang akan dilakukan. langkah-langkah yang pertama kita tempuh ini ya kita kan ada beberapa yang kita upayakan sekarang ini. Salah satunya ya kita mengadu kepada pihak-pihak terkait terutama kepada pemerintah daerah. Iya. Saya dengan Bang Albert ini sudah bersurat kepada Bupati, ketua DPRD, kemudian pihak perusahaan PLN dan pihak-pihak terkait termasuk tembusan juga ke Ombudsman RI dan juga ke Gubernur dan sebagainya. Kami meminta turun tangannya pemerintah dalam hal ini untuk memfasilitasi terkait persoalan ini apa yang seharusnya bisa kami dapatkan. Gitu. Jadi langkah yang pertama kita tempuh yaitu melakukan upaya-upaya meminta fasilitasi pemerintah dan alhamdulillah dengan adanya surat kami itu dimulai dari kepala desa, Singa Gembara, Bu Camat bisa menghadirkan pihak perusahaan kemarin. Tanggal 23 ya Bang Albert ya. Tanggal 23 Mei. Kita ada pertemuan di Musola Sofa di Bukit Kayangan. Ada pihak perusahaan dari PT KPC sendiri hadir, dari environment-nya ada, dari eksternalnya ada, kemudian dari pihak PT PLN langsung datang manajernya, manajer PT PLN, kemudian dari PDHN juga datang direkturnya, salah satu direktur teknik, kemudian dari tokoh masyarakat hadir. Nah di sana dibahas persoalan-persoalan ini. Nah disitulah kemarin kita sampaikan kepada pihak perusahaan juga, mohon ini bisa ditindaklanjuti sampai tuntas. Karena ini sudah berdampak kepada masyarakat. Jadi jangan sampai dengan adanya aktivitas perusahaan ini merugikan merugikan masyarakat. Iya, merugikan masyarakat tentu juga akan merugikan perusahaan kan. Jadi kita tidak mau itu. Maka ayolah kita menjalin hubungan yang harmonis. Kalau misalkan perusahaan mau meneruskan aktivitas usahanya di sini dan masyarakat tidak direlokasi, maka tentu ayo kita pindah hubungan yang harmonis. Tentu ini juga merupakan kewajiban perusahaan kan dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Ada juga terkait dengan CSR-nya perusahaan punya kewajiban untuk ikut serta memberdayakan dan mengembangkan masyarakat sekitar. Itu yang saya sebutkan tadi. Bagaimana tanggung jawab sosial PT KPC kalau begini? Yang selama ini selalu mendapatkan reward, pengakuan, penghargaan dari dunia internasional. Taunya ada sesuatu yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Mungkin hanya kelalaian operatornya aja di Sangatta ini sehingga terjadi hal-hal seperti ini. Padahal ini bisa dieksekusi kok mereka itu. Mudah kalau dilakukan. Karena sebenarnya dari pihak pemerintah sendiri melalui Pokir Dewan, waktu itu juga ada dari teman-teman anggota DPRD kita yang di dapil sini ikut memperjuangkan. Salah satunya mereka sudah memasang seperti masalah listrik ya, memasang tiang listrik di sana. Itu kalau tidak salah sekitar tahun 2017 sudah mau dimasukkan tiangnya. Tetapi karena pada waktu itu ada aturan-aturan yang mungkin terkait dengan serah terima barang tiang listrik itu kepada PLN belum ada sehingga belum bisa digunakan oleh PLN. Kemudian PLN inisiatif juga di tahun 2021 memasang tiang tadi yang dijelaskan oleh Bang Alpe tadi ada sekitar 66 titik kalau kemarin penjelasannya PT PLN sudah ada 66 tiang titik, ada sekitar 35 yang sudah sampai aksesorisnya sampai ke Jalan Poros Bengalon dan masih ada sekitar 30 lagi yang belum ada aksesorisnya, belum ada kabelnya. Namun pada waktu itu ada isu yang dikatakan oleh PT PLN pada waktu itu bahwa kami sebenarnya akan memasukkan jaringan listrik. Namun terkendala dari pihak perusahaan terkait dengan PT KPC yang waktu itu ada katanya isunya melarang jangan sampai dipasang jaringan karena wilayahnya mau dibebaskan, karena wilayahnya mau ditambang, sehingga pihak PT PLN mengurungkan diri yang tadinya sudah terpasang tiang tidak jadi karena nanti bilangnya PLN kalau nanti saya masukkan Pak dan ini ditambang kan percuma. Jadi investasi kami mau bagi. Jadi kami menunggu kepastian. Dua kali rugi lah. Akhirnya menggantung sekarang. Sudah rugi pasang tiang, uang negara, rugi lagi masukkan jaringan. Terkait PDAM juga sebenarnya sudah ada, sudah ada embungnya, sudah ada pipa yang dipasang juga waktu itu melalui pokok-pokok pimpinan dewan juga sudah ada di atas Jalan Bukit Kayangan itu ada dibikin embung atau tangki, kemudian disalurkan ke rumah-rumah warga sudah sampai tiang, sudah ada jaringan pipanya.
Tapi itu tadi, itu juga belum ada serah terima ke pihak PDAM sehingga belum bisa belum bisa dioperasionalkan. Ya kan sesungguhnya pemerintah itu dalam hal pelayanan publik itu luar biasa sudah upayanya. Nah karena yang berbenturan dengan persoalan-persoalan seperti ini, seharusnya perusahaan yang beroperasi di sebuah daerah itu juga sadar. Iya. Iya kan? Nanti jangan-jangan masyarakat bilang ini tidak diperhatikan oleh pemerintahnya. Betul. Pemerintahnya memperhatikan, akan tetapi di situ ada perusahaan yang menghalangi mereka. Perusahaan juga kita tidak mengatakan itu salah. Itu benar juga perusahaan itu karena memang konsesi mereka. Yes. Ya kan? Izinnya. Iya kan? Oleh sebab itu, maka perusahaan sebenarnya harus peka terkait dengan tanggung jawab sosial dia. Karena masyarakat yang ada di situ itu sejak tahun 85 itu sudah berkebun di situ. Iya, sudah ada. Bermukim di situ. Betul. Jadi tidak ada alasan PT KPC menyatakan bahwa kami lebih duluan di sana atau tidak. Itu pun persoalan. Iya kan? Nah ini kita himbau nih PT KPC ini. Jangan memberikan saja papan merek di situ, dipoto, kemudian dikirim kemana-mana, dapat reward dia kan. Iya. Ini persoalan kemanusiaan. Betul. Ada 97 ya? 99. Nah 99. Itu baru 1 RT Om. 99 kakak tuh berapa? Baru 1 RT. Berapa? Belum 3 RT. Belum itu. Baru 1 RT. Itu ada sekitar 500-an manusia di situ yang harus. Iya, kurang lebihnya. Nah, ini kan manusia gitu. Menyambung itu tadi Om, Aha. baru saya lihat suratnya, ternyata surat dari KPC ini kan tertanggal 28 Mei. Kawasan konsesi yang di dalamnya itu sebagian besar terkena kegiatan tambang. Itu sejauh membentang 5 km. 5 kilometer. Iya, ini Di, ada di, suratnya. di Kayangan itu. Iya. Ternyata di dalam lokasi itu seluruh masuk dalam kawasan konsesi IUPK PT KPC. Itu sepanjang 5 km. Kalau saya sih simpelnya aja. Mau sampai kapanpun kampung itu kalau nggak dibebaskan atau ada bahasa lain direlokasi atau di apa, nggak akan maju kampung itu. Karena dia apa yang saya katakan tadi? Terisolir dia. Kita mau masuk aja rasanya kayak bukan mau ke tempat rumah kita, ada pos security harus ini harus itu. Padahal itu mau ke rumah kita. Kalau saya simpel aja, ayo dong teman-teman PT KPC, kita duduk sama-sama, kita cari solusi sama-sama. Bagaimana saudara-saudara kita yang di dalam itu? Iya, itu manusia. Bukan orang hutan. Dan terus masyarakat di sana enggak pakai pokoknya juga. Iya. Pasti sudah ku sampaikan. Ini kan ada banyak cara kita untuk menyelesaikan ini. Kalaupun memang direlokasi, ayo PT KPC siapkan tanahnya di luar, kita bangun sama-sama itu barang. Ayo. Kalaupun mau langsung bebas ya ganti untung, tadi bilang Mas Khairul, ganti untung ya sudah langsung habis. Dan masyarakat mau seperti itu. Masih. Tidak mau digantung. Iya, mereka hari ini masyarakat di sana membutuhkan kepastian. Iya. Sebenarnya membutuhkan kepastian. Kalaupun memang itu tidak ditambang, mereka juga minta bahwa mereka ini kan pemukiman yang ring 1, kalau kita boleh katakan ring 1 dengan konsesi pertambangan. Betul. Artinya kan selama ini kalau kita lihat CSR KPC kan sangat luar biasa lah. Tapi apakah di sana itu pernah tersentuh dengan CSR tadi? Iya. Kita juga ndak tahu. Iya. Dan keinginan masyarakat di sana sebenarnya perlu dibina. Kalau dari penelusuran saya ketemu masyarakat ini, mau ndak dibina dengan KPC? Mau. Tapi selama ini kan KPC menutup diri. Iya. Ya cuma sehelo aja di sana begini begitu. Sejak kedatangan kami baru mereka juga mau masuk ke sana mengecek. Ayo dong, aku bilang. Ayo sama-sama kita. Yang paling bertanggung jawab di situ itu siapa tuh? Siapa JM-nya yang menangani itu? Kalau JM-nya sih sekarang itu mereka sering katakan Pak Wawan ya. Wawan. Pak Wawan. Ya seharusnya Pak Wawan berpikir ini. Di situ ada manusia Pak Wawan. Iya. 500 mau 3 RT itu. Cuma memang surat yang tanggal 28 Mei kemarin Om dari JM Pak Wawan juga sudah bersurat. Jadi sudah ada kemajuan lah. Terkait dengan perjuangan masyarakat ini sudah ada kemajuan. Yang mungkin sudah kami dorong terus melalui media, melalui surat dan sebagainya. Alhamdulillah sudah ada respon yang baik. Oh, sudah ada respon. Tapi kalau memang kami melihat fenomena yang ada ini,
kalau aktivitas tambang ini terlalu dekat dengan pemukiman, sepatutnya harusnya memang itu harus direlokasi. Harus diselesaikan dulu, benar. Karena radiusnya tidak lebih dari 100 meter. Iya. Karena gini, masyarakat di sana sendiri kemarin menyampaikan kepada kami beberapa keluhan terkait dengan kebisingan ya. Iya. Bayangin saja Om, ini rumah. Ada sekitar 50 meter atau 60 meter itu aktivitas alat berat di situ, deringan mesin itu kan kalau mungkin kalau siang mungkin nggak terasa Om. Iya. Kalau tengah malam jam 12 itu suaranya itu kencang Om. Kemarin kami ke sana juga kencang. Dan ada di sana salah satu masyarakat juga mengeluh kepada kami, Pak, saya ini Pak kalau malam Pak nggak bisa tidur Pak. Kenapa? Saya ini kan punya penyakit jantung. Jadi kalau malam itu suara dan jantung saya itu berdebar-debar, saya nggak bisa tidur Pak. Nah, karena saking suara mesin. Nah kemarin waktu pertemuan dengan masyarakat, nanti pihak perusahaan akan meminimalisir itu. Mungkin pada saat tengah malam mereka akan melakukan aktivitas agak jauh dari pemukiman. Tolong disiasati, jangan sampai nanti ada apa yang dampak, jangan sampai masyarakat serangan jantung dan sebagainya baru diselesaikan. Karena kalau menurut saya, kalau melihat sekarang ini harusnya dibebaskan. Masyarakat itu simpel kok. Misalkan dicarikan lahan, hamparan mungkin 5 hektar atau 10 hektar di mana entah. Relokasi ya. Relokasi. Di situ juga dipindah semua fasilitas sekolahnya. Kayak model satuan pemukiman atau trans gitu loh. Jadi masyarakat di sana itu sepakat saja, silakan Pak, kami mungkin dikasih kaplingan kah, dikasih apa kah, mungkin bangun sendiri kah atau gimana, yang penting fasilitas disediain. Nah mungkin kuburan nenek moyang kami juga dipindah ke situ atau bagaimana, kemudian fasilitas masjid, musola, kalau ada gereja misalkan dibangunkan, mungkin lapangan dan lain sebagainya, seperti satu pemukiman yang normal gitu Om. Iya. Itu kata masyarakat sana, itu juga pernah mereka alami. Ada yang pernah dari Lampung, dulu di sana katanya pernah kena perusahaan tebu atau apa, kampungnya direlokasi dan dipindah. Jadi apa, supaya hubungan historis masyarakat sana itu tetap terjaga, secara sosial, secara ekonomisnya tetap terjaga. Misalkan saya selama ini udah puluhan tahun bertetangga dengan Mas Albert, dengan Om Bebe. Kan pinginnya kan kami ya masih terus lah. Iya, satu komunitas. Ya, satu komunitas. Jadi secara sosial, secara historis, adat istiadat, budayanya juga nyambung. Nah kalau nanti dibebaskan terus kemudian kemana-mana kan kami hilang, mungkin udah nggak bisa komunikasi lagi. Tapi kalau dipindah di satuan pemukiman yang memang disediakan, ya kami masih berhubungan baik ini. Yang tadinya tetangga ya masih jadi tetangga. Yang sahabat jadi tetap sahabat. Artinya begini, kalau mendengar cerita Pak Haji Hairul ini kan permintaan masyarakat itu kan simpel. Ya kalau misalnya kami tidak diganti untung misalnya, relokasi kami. Karena kami juga mau hidup. Itu bahasa yang saya bisa sari dari apa yang dikatakan oleh Pak Haji Hairul tadi itu. Nah, Bung Albert, itu menghadapi seperti ini nih, seharusnya kan gimana ya? Ini kita harus bergerak nih. Harus bergerak nih. Dan masalahnya di situ manusia. Betul. Bukan tumbuhan. Kalau misalnya mereka biasa berbenturan dengan kelompok tani, di situ ada tumbuhan, walaupun biasanya semak aja di situ kan, itu bisa diselesaikan dengan baik. Loh ini manusia kok. Kenapa tidak bisa diselesaikan dengan cepat? Kalau dengan alasan tadi, nanti kita, tidak bisa loh, itu antara tambang dengan pemukiman mereka tinggal 50-60 meter, di mana sih? Rasa kemanusiaannya di mana sih? Betul. Perusahaan ini. Saya juga sih menyambung lagi, ya mungkin melalui podcast ini mudah-mudahan teman-teman KPC menonton. Kedepannya kalau boleh di jalan-jalan protokol Sangatta ini dipasangkan semacam monitor layar untuk mengukur kelayakan hirup udara. Iya, udara ya. Apakah yang kita hirup udara ini layak atau tidak? Itu kan belum ada di Sangatta. Mudah-mudahan di podcast ini mereka bisa memasang itu. Karena di sana aja yang terdekat sekali. Ini kan karena kita belum ngecek lewat kesehatan apakah mereka ini ISPA atau apa. Itu aku bilang ini tidak layak hidup di sini. Memang tidak layak. Belum dari segi airnya, dari segi listriknya tidak layak, aku bilang. Jadi, aku bilang sama masyarakat, ayo dah kita sama-sama bergerak, bantu kami, kami bantu. Yang penting kita sama-sama tetap satu tujuan. Iya, kan selama ini kita kenal KPC itu sangat bagus, sangat ramah masyarakat. Iya, betul. Bantuannya ke masyarakat juga betul. cukup bagus. Betul.
Loh kok ada sesuatu persoalan yang tidak bisa diselesaikan? Iya. Ini ada apa dengan PT KPC Betul. sebenarnya? Iya kan? Betul, Nah, betul. itu. Nah, Ada juga fenomena juga Om, keluhan masyarakat. Mungkin kalau Om lihat kalau mau masuk ke Jalan Bukit Kayangan itu ada nama masuk Jalan Ring Road ya yang menuju ke arah Merin itu. Di sana juga ada di wilayah RT 27 khususnya. Nah, di situ ya Bung Albert ya, di wilayah RT 27 itu di situ ada beberapa rumah penduduk yang sudah nempel dengan aktivitas tambang. Nempel, jadi hanya dibatas di pagar sama nggak tahu kenapa kalau saya lihat tidak ada kecocokan harga katanya. Sehingga masyarakat yang di sana itu ada sekitar 5 atau 6 kakak. Itu hanya dibatasi pagar begini keliling gini ini jalan. Jadi ini sudah aktivitas perusahaan. Dan ada sisa musola dan lain sebagainya. Jadi debunya kalau saya lihat di situ ya luar biasa. Saya lewat situ pun debunya kalau siang itu ya luar biasa. Nah, ini apakah mereka ini secara kesehatannya terjaga? Sebenarnya seharusnya itu ya bagaimana caranya ya itu harusnya direlokasi. Seharusnya. Seperti itu kan Betul. karena bagaimana caranya supaya cocok harga dan sebagainya silakanlah bagaimana upayanya pihak perusahaan kan karena kalau kita melihat fenomena yang ada ya itu seharusnya direlokasi karena kalau kita tidak direlokasi kita kan di dalam amanat undang-undang sendiri kan namanya Undang-Undang Dasar 1945 itu di pasal 28 bahwa masyarakat kita itu ya berhak untuk hidup layak berhak mendapatkan kehidupan yang layak Betul. kan mendapatkan pendidikan yang baik kan begitu dan ini amanat undang-undang dan harus dijalankan oleh pemerintah dan pihak terkait. Termasuk salah satunya adalah perusahaan. Betul. Nah, tentu kalau di perusahaan ada kewajiban namanya CSR. Kemudian ada kewajiban untuk pengembangan pemberdayaan masyarakat. Nah, di sana juga masyarakat juga yang mereka itu merasakan kami ini berada di ring 1 perusahaan batubara terbesar bahkan mungkin di Asia kalau boleh di Asia Tenggara ini perusahaan ini termasuk perusahaan yang besar. Tetapi katanya masyarakat masih mengeluh kemarin waktu sampai di pertemuan juga kami masih mengeluh apa yang diberikan pada kami mungkin CSR apakah mungkin pemberdayaan PKK kah pertanian kah perkebunan kah ini belum mereka rasakan. Tidak usah seperti itu bahkan kami ini untuk mendapatkan hidup layak ini masih belum fasilitas dasar air cek belum terpenuhi. Karena dengan alasan masuk di dalam area konsesi. Padahal waktu mereka tinggal di sana itu belum ada tanda-tanda mungkin konsesi. Mungkin masih jauh lah. Masih jauh ya. Sekarang di 1 tahun 2 tahun terakhir ini ya sudah mereka sudah mulai terisolir lah bahasanya. Karena masuk pun harus lewat pos security, harus dijaga dan sebagainya. Jadi sudah tidak bebas lagi seperti dulu. Nah, karena semua akses pintu masuk ini sudah mulai ada aktivitas tambang. Jadi akses masuk sudah mulai diisolasi. Tapi pihak perusahaan mengatakan itu bukan tambang, katanya itu adalah membuat kolam pengendapan atau kolam penataan kan sebelum adanya tambang. Nah, sama aja itu kan sama saja itu sudah persiapan. Itu kan sudah satu bagian dari aktivitas tambang mereka. Nah, Bung Albert, statement terakhir terkait dengan apa yang kita bicarakan malam ini untuk masyarakat di Bukit Kayangan itu. Kalau saya sih berharap nggak usah terlalu muluk-muluk karena hari ini masyarakat butuh kepastian. Dalam arti butuh kepastian ketika pihak KPC ingin membebaskan, ayo kita duduk sama-sama. Karena masyarakat di sana pun saya juga sudah mewanti-wanti mereka. Ketika kita mau dibebaskan, kita juga harus ingat ada harga-harga yang wajar. Artinya wajar itu kalau saya boleh logika, kita punya rumah di sini, ketika KPC membebaskan, kita keluar bisa beli rumah. Gitu aja, nggak usah terlalu ini. Kalau saya, segera ayo kita sama-sama bebaskan aja. Oke, kalau statement terakhir dari Pak Haji Hairul. Jadi kalau saya begini Om, kita sebagai warga negara Indonesia ya berhak untuk hidup aman, berhak untuk hidup sejahtera, berhak untuk merasakan hak asasi kita sebagai manusia. Dan terkait dengan warga Bukit Kayangan, kami berharap warga Bukit Kayangan ini hidup di bibir kota Sangatta, berada di sangat dekat dengan pusat pemerintahan dan juga berada di sangat dekat dengan fasilitas perusahaan atau perumahan yang elit di wilayah Tanjung Batu Putih. Di sana ada perumahan elit para elit-elit perusahaan KPC, ada bandara, ada pelabuhan dan sebagainya. Mereka hidupnya nyaman, hidupnya elit, tapi sementara masyarakat di bibirnya tadi yang hanya berada di ring 1 hanya sekian kilo merasakan hidup yang sulit. Nah, tentu kami berharap
tidak ada lagi masyarakat Bukit Kayangan yang kesulitan di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya untuk bisa menikmati kemajuan bangsa Indonesia ini untuk mendapatkan hidup yang sejahtera, yang aman, damai, layak seperti itu. Ya, harapan kami siapapun melalui pemerintah dan perusahaan sama-sama punya tanggung jawab untuk memenuhi hak dasar masyarakat tadi. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih Pak Haji Herul dan Bung Albert Ya. atas diskusi kita malam ini terkait dengan Bukit Kayangan. Bukit Kayangan merupakan sebuah wilayah atau sebuah daerah di pinggiran kota Sangatta. Di sana terdapat sekitar 500 jiwa manusia yang dikepung oleh tambang PT KPC. Nah, mereka katakanlah pengacara mereka ini setelah ngobrol dengan masyarakat di sana, mereka tidak minta yang macam-macam. Mereka minta direlokasi atau sekalian ganti untung. Saya pikir ini adalah persoalan kemanusiaan. Di tengah kota kita menikmati hidup yang luar biasa. Kemudian para operator tambang, katakanlah yang tinggal di perumahan-perumahan mewah mereka itu menikmati hidupnya luar biasa dari hasil tambang. Sementara masyarakat kita masih ada tertindas oleh tambang. Demikian podcast ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.